Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid kita ini, Masjid Taqwa, dalam rangka untuk menegakkan sholat dan kemudian diiringi dengan majelis ilmu yang merupakan rangkaian dari kewajiban kita sebagai seorang hamba agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal agamanya. Dan kita masih dalam rangkaian dosa-dosa besar, yang mana dosa besar yang pertama itu adalah kesyirikan, dan macam-macam kesyirikan kita sudah bahas 1 sampai masuk yang ke-9, dan insya Allah ini kesyirikan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yaitu syirik tentang kecintaan atau mahabbah, yang beberapa pertemuan yang lalu saya selingi dengan tema toleransi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang adanya orang-orang yang memposisikan selain Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang kemudian menjadi dalil, menjadi asas adanya orang yang mencintai melebihi Allah kepada selain Allah, dan itu yang menjadi sebab akar kesyirikan dalam urusan cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi disamakan saja Allah sudah mulai menyebut ini sebagai sebuah hal yang enggak betul. Kemudian ditambahkan lagi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, orang yang beriman asasnya harus mencintai Allah lebih dari yang lain. Jadi ada orang lain yang mencintai sesembahannya sama kayak mencintai Allah, kahubbillah, tapi sifat orang beriman adalah harus mencintai Allah melebihi selain Allah. Walau yarul ladzina dzalamu, sekiranya orang-orang dolim itu melihat idyarawunal adab, ketika mereka melihat adab pada hari kiamat, maka mereka akan sepakat annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala, semua kekuatan milik Allah. Wa anna Allah syadidul adab, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksanya. Artinya orang yang mencintai yang lain sama dengan mencintai Allah itu sudah salah, apalagi lebih besar daripada mencintai Allah itu tambah salah. Dan Allah menekankan kalau misal mereka orang-orang dolim, jadi orang dolim di sini adalah orang musyrik. Dalilnya apa kok orang dolim di sini orang musyrik? Panjenengan harus ingat bagaimana Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi ketika ada sebuah perbuatan yang terindikasi kesyirikan kemudian diiringi dengan kata dolim, maka dolim ini kembali kepada kesyirikan. Artinya bukan semata-mata dolim gitu tok, tapi dolim yang bermakna kesyirikan. Nah, maka kalau sekiranya orang-orang musyrik itu melihat ketika Allah memperlihatkan adab itu, maka mereka akan sepakat kalau semua kuasa, semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwasanya Allah itu selain maha penyayang, ternyata wa annallaha syadidul iqab, Allah juga maha keras siksanya. Sehingga pasti orang yang salah dalam menempatkan cintanya itu pasti nggak akan mau salah kalau misal dikasih kesempatan untuk kembali ke dunia. Dia pasti akan memperturutkan hatinya hanya kepada Tuhannya, bukan kepada selainnya. Saya tadi malam lihat video ada perempuan itu menek jembatan Bengawan itu, ambyur gitu kan, sampai yang di bawah bungok-bungok, mbak ojo mencolot mbak, cerita karo aku tak rungokke mbak, mbak gitu. Untungnya bisa diselamatkan gitu dan nggak meninggal gitu. Tapi ketoknya dia gelo gitu, nggak mati gitu. Terlihat nesu-nesu gitu.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru satu. Nah, mungkin jenengan pernah lihat berita ada laki-laki naik sutet gitu kan. Karena cintanya ditolak. Para lagi beberapa waktu yang lalu ada laki-laki yang cintanya ditolak, malah yang nolak niku dipateni. Niku nggih enten melih ngoten niku. Jadi semua lakon itu karena manusia nggak ngerti bagaimana menempatkan hatinya itu harus kepada siapa seharusnya. Nah, makanya nanti para ulama membagi cinta itu ada beberapa kategori. Nanti kita lanjutkan sampai situ. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Cintamu nggak sempurna, imanmu nggak sempurna kalau kamu nggak bisa mencintaiku. Nah, Allah, Nabi dikembalikan kepada Nabi. Hatta akuna ahabba, lebih kalian cintai dibandingkan cintamu pada orang tuamu, anakmu, dan manusia semuanya. Karena umumnya seorang anak akan cinta pada orang tuanya, umumnya seorang manusia akan cinta pada anaknya. Niku lumrahe, walaupun ada anak yang benci sama orang tuanya nggih enten, tapi lumrahe ngoten niku. Nah, di sini catatannya wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Ini kalau orang paham, ngerti tentang hadis ini, kemudian ngapunten, dia belajar bagaimana cara mengelola suatu negara misalnya. Itu kalau dia paham hadis ini atau ayat atau dalil yang serupa dengan ini yang di depan tadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165, dia nggak akan pernah mencari rumus kecuali rumusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa loh? Nabi pernah mengelola negara. Jadi bukan kemudian malah nyari rumusnya Plato, Aristoteles, kemudian sinten melih buatan. Pasti akan dikembalikan kepada tata kelola yang pernah dibikin, yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, tapi kan itu kan bersebaran hadisnya, belum ada yang bukan. Siapa bilang? Ada. Yang namanya Al-Imam Al-Mawardi itu bikin kitab, nulis kitab, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi hukum-hukum tentang pemerintahan, gari moco, gari ngetutke, wis saman niku. Dan sudah teruji bagaimana kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu ratusan tahun bertahan tanpa ada yang menggoyang, artinya secara eksternal itu nggak ada yang mengalahkan pada zaman itu gitu. Justru kalahnya karena ada penyusup singkatnya ya dari kalangan orang-orang Syiah dan seterusnya yang kulitnya Islam tapi isinya buatan Islam gitu kan. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan kita di dunia ini sebenarnya sudah ada formatnya, sudah ada apa istilahnya, formulanya, kita tinggal ngikut apapun. Cuman kadang manusia itu merasa, sing kono berhasil, tak melu kono. Hampir mirip kayak gitu lho. Ketika Allah menjanjikan rezeki ketika kita bekerja atau berusaha, lalu baru kita jalan, belum laku yang kita jual atau usaha kita belum lancar. Tiba-tiba lihat tetangga yang baru keluar kemarin terus besoknya jadi orang kaya karena pakai pesugihan. Akhirnya orang yang nggak punya iman terus, aku tak melu kono wae, cepet tok daripada koyo ngene iki rekoso gitu kan. Padahal yang benar adalah yang sesuai dengan keimanan, yang sesuai dengan tauhid, walaupun rekoso, walaupun penuh perjuangan, hasilnya akan tetap lebih indah daripada orang yang istilahnya yang pakai jalan ekspres tapi melalui jalan yang ditunjukkan oleh syaitan dengan kemusyrikan, dengan tumbal segala macam pesugihan dan seterusnya. Makanya saya secara pribadi tidak mengingkari ada orang-orang yang bisa mendapatkan dunia dengan cara-cara seperti itu, tapi itu salah gitu. Begitu pula misal kita sakit gitu kan. Ada orang yang dengan sakit itu dia kemudian datang ke dukun dan seterusnya bisa sembuh. Saya nggak mengingkari, ada. Tapi yang benar ya kita tetap berusaha ke dokter saja, ke tabib saja yang tidak ada muatan kesyirikannya. Kok kemudian Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah. Kok Allah takdirkan malah meninggal di atas ketauhidan, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal, itu tetap yang lebih baik. Makanya kalau panjenengan pernah ingat, kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini, ada dua orang pemuda yang dia berjalan melewati satu kampung. Di kampung itu punya sesembahan yang mana orang kampung itu mempersyaratkan, kowe nek meh lewat kene kudu ndekek sajen kan ngoten to. Maka orang yang pertama mengatakan, aku ora ndit nggo nyajeni apa sing mbok gungke kuwi mau. Kemudian warga kampungnya nggih enggak, kemudian ya wis lewat mboten. Mereka ya rada cerdas itu soal hitung-hitungan, tapi soal ketuhanan mereka gagal. Kemudian yang terjadi ngene, iki ora kudu kembang pitung rupa, ora kudu apa-apa, laler wae entuk. Nah gitu. Laler kan berarti kan enggak beli enggak apa, tinggal nangkep gitu kan.
Misal daerah mandi 3 hari ya mungkin dia dihubungi laler barang dari nangkep ting badannya kan bisa juga gitu kan. Nah maka begitu ditangkap taruh, kata Nabi dia lewat mati masuk neraka. Nah orang yang kedua disuruh seperti itu, dia mengatakan dengan ilmu yang dia miliki, saya nggak akan pernah mau mempersembahkan apapun kepada selain Allah. Warga kampung marah, dibunuh, mati masuk surga. Makanya hadis itu dirangkum oleh para ulama, yaitu masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Seekor lalat yang dilakukan atau digunakan untuk persembahan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang saya diskusi sama teman gitu kan, yang dia sangat mengagungkan tokoh-tokoh tertentu, misal kayak mengagungkan tokoh komunis gitu kan, atau mungkin tokoh-tokoh ateis atau mungkin tokoh-tokoh liberal gitu kan. Saya dalam hati saya, kenapa kamu nggak bisa mencintai nabimu gitu kan. Bahkan dia pun menjelaskan, wah komunisme itu intinya adalah bagaimana caranya di suatu negeri itu nggak ada orang lapar. Loh, kowe Islam, kowe nek gelem ngaji, kuwi wis enek aku. Sebelum kamu ngomong itu udah ada. Nabi sampai mengatakan orang Islam itu imannya nggak sempurna kalau bisa tidur dengan nyenyak tetangganya kok kaliren keluwen raiso turu. Itu udah ada. Mau kadang nggak mau ke masjid, nggak mau majelis ilmu, akhirnya seolah-olah menemukan sesuatu dari tempat lain, berolah-olah itu, apa istilahnya, kayak menemukan permata gitu. Padahal sebenarnya itu dalam Islam sudah ada. Makanya Islam sudah ditegaskan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini udah cukup, udah selesai, udah sempurna, udah diridhoi. Tinggal sisi mana mau digali, di situ mesti akan ketemu solusi. Nah, makanya di sini Nabi mempersyaratkan, imanmu nggak sempurna lu, nek cintamu kepadaku masih bisa diungguli dengan cintamu pada bapakmu, pada anakmu dan manusia semuanya. Makanya zaman dulu sebagian sahabat yang masuk Islam, putranya, bapaknya belum masuk Islam, didakwahi sama si anak ini. Tapi begitu kemudian ada panggilan jihad gitu kan, sebagaimana Ikrimah bin Abu Jahal, maka dia mengatakan pada Nabi SAW, yang tak cari bapakku. Maka bukan karena benci sama bapaknya, bukan, karena sudah didakwai, tapi karena keimanan. Maka yang dituntut berikutnya adalah bagaimana mencintai Nabi melebihi cinta kepada bapaknya, dan memang diselesaikan di situ gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Karimir Rahman fi Kalamil Manan menyebutkan bahwasanya yang namanya kecintaan yang mendalam kepada selain Allah, termasuk di dalamnya adalah mencintai manusia, harta dan kekuasaan yang sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Ya contohnya misal dia dagang, payah dagang nggak mau sholat. Nah itu kan juga bagian dari bagaimana dia mencintai dunia sedemikian parah gitu. Ada juga orang yang saking cintanya kepada manusia gitu kan, sampai nanti kalau dikembalikan ke beberapa pertemuan yang lalu gitu kan, wes kowe nek cinta karo aku pindah agama mas, nah pindah agama. Itu juga bentuk kesyirikan, bagaimana kemudian dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam mengganti dengan agama yang lain. Nah kok bisa seperti itu ya? Karena dia nggak paham Islam itu apa dan bagaimana kemudian berpegang di atas kebenaran. Dan ini adalah bentuk pengingkaran terhadap hak Allah sebagai Rabbul Izzati wal Jalalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam contoh yang lain disebutkan di sini, yaitu seorang yang terlalu bergantung pada guru spiritual atau paranormal lebih daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu sampai, ya kalau saya selalu mengkritisi ya para habib itu ya, bagaimana kemudian mereka ngajari, nanti kalau kemudian dikubur gitu kan, ketika ditanya man rabbuka, jawab aja Habib Fulan bin Fulan gitu. Wa man nabiyuka, jawab aja Habib Fulan bin Fulan gitu. Piye gitu kan? Enggak masuk akal gitu loh. Kalau misalnya dengan ditanya sama orang lain gitu kan, misal istrinya dengan namanya Fatimah gitu, terus ditanya, "Mas bojomu sapa?" Jenenge, "Bojoku jenenge Aisyah," misal gitu. Nah itu garwan jenengan mesti nggih nesu gitu. Maka ketika seorang manusia kok harusnya menyebut nama Allah, kok menyebut Habib Fulan bin Fulan, itu juga sudah masuk di level kesyirikan yang parah gitu. Dan itu diajarkan seolah-olah itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang mencintai para Habib itu sedemikian rupa,
itu benar-benar mereka itu kayak sudah kehilangan logika gitu, sudah kehilangan akal warasnya gitu, sampai kemudian harus sedemikian rupa mencari berkahnya dari mulai ditiup. Nek ten Indonesia jek rodok masuk akal, jadi botolnya niku dibuka terus didamu, diababi ngoten. Nek ten India napa ten Pakistan niku gandeng sing njaluk didamu niku wonge akeh. Ngumpul ten aula gede. Niku mboten siji-siji, Pak. Tapi didamu nganggo mic. Wow. Iku wis ya Allah, piye masuk akale piye gitu loh. Dan Nabi juga nggak pernah praktek kayak gitu. Ayo ngelumpuk di botolmu atau gelasmu, damu, mboten enten itu. Yang ada Nabi pernah direbut keringatnya, sahabat yang berebut keringat, atau berebut bekas wudunya, atau berebut bekas cucian bajunya. Tapi sekali lagi para ulama sepakat itu dalam konteks kenabian betul ada tabaruk itu. Tapi begitu selain Nabi SAW tidak ada. Ulama-ulama akidah, saya mengajarkan akidah di beberapa masjid, itu sepakat orang paling mulia setelah Nabi SAW itu sinten? Abu Bakar. Gak ada satupun manusia yang eker-ekeran rebutan keringetnya Abu Bakar. Saya belum pernah mendapatkan riwayat itu. Begitu pula Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab dikatakan Nabi SAW kalau dia keluar dari ujung gang, setan di ujung gang yang lain lari. Umar bin Khattab ini juga nggak pernah lihat setan, yang lihat Nabi, yang cerita Nabi, dan Umar bin Khattab membenarkan. Tapi Umar bin Khattab juga nggak pernah didapati ngobrol sama setan, nggak pernah diskusi sama jin, nggak pernah. Dan juga nggak pernah ada orang yang berani dekat kemudian minta air liurnya Umar bin Khattab, nggak ada gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita baca dari sebuah riwayat, kita harus kontekkan itu pada konteks Nabi Muhammad, jangan kemudian dikembangkan kemana-mana gitu. Makanya ada orang-orang yang kemudian gagal paham, memang itu bagian dari kekhususan Nabi, kemudian diterapkan kepada orang lain. Contoh misal, kan bentar lagi kalau di Indonesia diyakini sebagai tanggal Isra Mi'raj gitu kan. Nabi itu seumur hidup Isra Mi'raj sekali, dan itu berangkat semalaman dari habis Isya sampai menjelang subuh baru nyampe gitu. Terus ada yang mengatakan kalau guru saya Habib Fulan bin Fulan semalam itu 70 kali gitu kan. Nah, nek Nabi itu ke langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha, kemudian ke langit ke-7 lah nek ping 70 itu kemana gitu. Karena jadi pertanyaan, wong jenengan dari sini ke Manahan aja butuh waktu 10 menit ya toh. 10 ping 70 ketemune 700 menit, Pak. 700 menit niku nek diporo pinten niku? Diporo swidak kuwi ketemune wis 12 jam luwih gitu kan. Iku lagi riwariwi ten manah napa mulai tekan langit mriko, tambah enggak karu-karuan meneh. Makanya yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan menghadirkan logika nalar yang masuk akal. Nah, tapi kalau sudah gagal paham, mencintai yang tadi dikatakan oleh Allah, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai selain Allah dengan cara yang sama atau kualitas kecintaan yang sama, ya akhirnya seperti itu. Sesuatu yang mudah untuk di logika akhirnya jadi nggak bisa difahami. Kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah bahwasanya setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Maksudnya apa? Bahkan urusan hati, urusan kecintaan itu akan ditanya. Kenapa kok kamu waktu mau ke masjid dilarang sama istrimu, kamu pilih nggak ke masjid? Atau mungkin tadi itu, kenapa kamu yang awalnya menikahi orang non muslim yang niatnya pengen Islam kok jadi malah jadi ganti kulit gitu kan? Itu semua akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjenengan insyaallah sami sudah hafal, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal sekecil darah kebaikan, maka Allah akan membalasnya, melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Keburukan pun sekecil apapun juga Allah akan memperhitungkan, melihatnya. Oleh karena itu maka urusan hati ini harus kemudian menjadi hal yang perlu kita fahami. Makanya ada ngapunten niki umumnya biasanya sing gagal niki cah nom-nom umumnya gitu kan. Tapi hari-hari ini kita lihat juga banyak orang-orang tua yang gagal urusan cinta ini. Sudah sepuh masih mabuk gitu kan. Sudah sepuh masih berzina. Kita dapati kemudian mati dengan selingkuhannya di mobil, nggak pakai busana. Berita-berita nih loh. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita nggak bisa merawat hati sejak kini,
maka susah kalau kemudian nanti berharap husnul khotimah. Karena asas dari husnul khotimah adalah orang-orang yang punya ketulusan hati dalam mencintai Tuhannya, mencintai Robnya. Dan tentu di situ perlu dilatih. Makanya kalau panjenengan masih ingat, akan ada 3 manusia yang nanti akan disidang pertama kali di depan khalayak. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, hatta mati syahid. Secara kasat mata manusia dia mati syahid. Tapi kemudian dipertanyakan setelah dinampakkan nikmatnya, lho kowe mbiyen ngene, bener kuwi kowe? Nggih. Terus nikmat kuwi mbok apake? Oh, kula gunakan untuk berjihad di jalan Engkau ya Allah. Dan saya pun akhirnya mati syahid seperti ini. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong gitu kan. Semua ini dalam rangka ayyuqala, agar kamu disebut sebagai seorang pemberani gitu. Kemudian didatangkan yang kedua, orang yang berilmu dan ahli Quran. Ilmu agamanya banyak, kuliah mungkin nggih opeh gitu. Mudah-mudahan sanes kula niku. Dan kemudian maca Qur'ane nggih sae gitu kan. Maka kemudian dilihatkan, loh kamu dulu gini, kamu dulu belajar ini ke sini. Benar kamu itu? Iya. Kamu dulu belajar baca Quran. Benar kamu itu? Iya. Terus kamu gunakan untuk apa? Oh, saya gunakan untuk berdakwah, saya gunakan untuk ngajar masyarakat supaya enggak melek, supaya enggak buta huruf, supaya melek Quran gitu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta kamu. Kamu melakukan itu agar kamu disebut seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, atau apapun lah sebutan-sebutan itu yang kamu cari itu. Dan kemudian kamu melakukan tentang bacaan Quran tadi agar kamu disebut qori. Kemudian yang ketiga, didatangkan orang ketiga, yaitu orang yang suka berderma. Dermawan sana sini, dikasih semua proposal, diiyakan, diberi, agar asal kotak infak lewat dikasih gitu. Tapi dia tidak bisa memanage hatinya. Kemudian dinampakkan nikmatnya, loh kamu dulu kaya gini. Ya itu saya. Lalu apa yang kamu lakukan? Oh, semua kekayaan ini saya bagikan, saya sedekahkan, saya berikan ke jalan Engkau ya Allah. Kadzab, dusta. Semua itu kamu lakukan agar kemudian ayyuqala jawadun, agar kamu itu disebut sebagai seorang jawad, orang yang dermawan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka pentingnya memanage hati ini, jangan sampai kita gagal, apalagi sudah berusia sepuh. Niku umumnya yang mungkin belum kenal agama secara matang, maka ketika kita sudah 50 plus, 60 plus, maka kita harus kemudian mantapkan hati. Yang saya tuju itu adalah ilahi Rabbi Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Makanya Allah kemudian menegaskan tadi, wa annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu maha keras siksanya. Dan hasil dari orang yang mencintai Rabbnya Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan khosyah, rasa takut. Jadi misal kita mungkin jenengan sami pernah muda toh. Jadi misal kita sangat mencintai pasangan kita gitu. Kita mesti ngerti dia, wah bojoku iki nek misal engko aku mulai telat nesu. Wah, kita kan berusaha sekeras tenaga untuk tidak telat gitu kan. Atau kemudian ketika dia mesen martabak gitu kan, enggak diperjelas martabak manis apa martabak telur gitu kan. Tapi karena kita mencintai, kita tahu yang dimaksud martabak dia itu martabak apa, dan kita enggak pengen keliru gitu kan. Bahkan ketika akhirnya keliru, ngertine jane ya martabak telur, ternyata dibelikan martabak manis gitu kan. Ben dia tambah enggak nesu di rumah, martabak manisnya ditake dhewe gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini kita lakukan kepada manusia sebagai bentuk kecintaan. Makanya Allah menegaskan orang-orang yang cinta kepada Allah itu akan punya rasa khosyah, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Dan itu akan hadir kepada orang-orang yang di sini memang biasa kita tahu atau kita dengar disebut sebagai ulama, tapi makna luasnya bukan ulama, tapi orang-orang yang mau ngaji, mau bermajelis ilmu, sehingga dia tahu posisi, sadar posisi kita ini hamba, Allah itu Rabb, maka kita yang sebagai hamba harus mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam hadis qudsi yang panjang Allah mengatakan bahwasanya sekiranya kalian semua manusia seluruh dunia yang awal dan yang akhir berkumpul di atas hati manusia paling buruk, min afjarin nas, itu paling buruk, dalam rangka untuk durhaka kepada Allah, kata Allah, itu enggak akan mengurangi kemuliaanku. Begitu pula sebaliknya, ketika kalian dari manusia pertama sampai terakhir termasuk jin-jinnya berkumpul dengan hati yang sama sebagai orang yang paling bertakwa, itu tidak akan pernah menambahkan kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah mulia di tempatnya sana, dan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita punya pikiran, wah aku kok nek ra salat engko ndak Allah ndak kurang kemuliaannya. Enggak.
Bahkan Allah itu sampai nanti dalam sebuah hadis tentang pertaubatan, ketika manusia itu semuanya sudah baik, Allah akan mengganti mereka dengan manusia-manusia yang enggak baik, dan kemudian Allah menginginkan mereka berbuat dosa lalu kemudian minta ampun. Jadi bukan semata-mata tak bermaksiat boten, tapi lebih kepada Allah menginginkan ada proses bagaimana manusia itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking puncaknya rasa takut itu, ada seorang bapak yang dia tidak paham ilmu agama, tapi dia punya rasa khosyah yang sedemikian besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meling kepada putranya, "Le, mengko nek Pak mati obongen. Engko nek wis dadi aku sebaren." Lah kok ngoten, Pak? Oh, aku wegah, aku wedi nek dikelumpuki karo Gusti Allah terus didekek ning neraka. Akhirnya anaknya juga jahil, dilakukan pesannya itu dan ditebar, dan kemudian tetap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, "Ngapain kamu melakukan itu?" Dan kemudian dia menjelaskan, "Kalau saya sangat takut untuk ketemu engkau dalam kondisi berdosa, maka saya meminta anak saya melakukan itu dan dia melakukan itu. Maka Allah kemudian berkenan mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam surga." Tapi ini bukan dalil nek orang Islam boleh membakar jenazah. Artinya kalau panjenengan sudah ngerti hukumnya, ya jangan. Tapi nek ini kan orang jahil, dan di atas kejahilan itu dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu kadang itu enggak selalu sesuai dengan yang kita cintai, kayak tadi lho. Lu jaluke nopo terus tukune liya gitu kan. Nah, salah gitu. Nah, kita berusaha menebusnya. Ya wis gandeng aku salah iki martabake tak entekke dhewe ra apa-apa, wong ora doyan gitu. Nah, maka ini proses dalam bagaimana kemudian memperbaiki kesalahan kepada yang kita cintai. Makanya itu yang disebut dengan khosyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun dalam mendefinisikan cinta, beliau enggak bisa memberikan atau mendapatkan kalimat formula yang tepat. Beliau mengatakan, la tuhaddu al-mahabbatu bihaddin au doha minha. Bahwasanya cinta tidak bisa didefinisikan dengan jelas tuh. Seorang ulama sampai ngomong cintanya enggak jelas. Fal hududu la taziduha illa khofaan wajifaan. Bahkan bila didefinisikan tidak akan menghasilkan sesuatu melainkan tambah kabur dan semakin blawur. Jadi kita makin samar, semakin enggak jelas. Kemudian fahadduha wujuduha, yang bisa difahami adalah efek dari cinta itu, yaitu apa? Walatu sofu al mahabbatu biwasfin adharo minal mahabbah. Cinta tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang lebih jelas dari perasaan cinta itu sendiri. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, itu enggak kelihatan di dalam hati. Yang tahu ya hanya dia dan Allah. Tapi manusia bisa menilai dengan apa? Dengan perbuatannya. Makanya Allah punya batasan dengan mengatakan dalam firman-Nya, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nek kamu ngaku cinta, kata Nabi, kata Allah dalam ayat itu, maka Nabi diperintahkan fattabi'uni, ngomong wahai Muhammad, nek kamu ngaku cinta pada Allah, melu aku Muhammad. Sehingga itu akan sinkron dengan perkataan Nabi SAW, tak tinggalkan dua perkara yang kamu gak akan pernah tersesat kalau memegangnya, yaitu kitabullah was sunnati. Maka berpegang pada kitabullah kembali kepada Quran, berpegang pada sunnah Nabi SAW kembali kepada hadis. Nah, nanti ada para mukibin yang kemudian bertanya, lu kan ada hadis yang menyatakan Nabi meninggalkan dua pusaka, yaitu kitabullah dan ahli baitku. Betul, itu ada hadisnya, sahih hadisnya, bahkan riwayatnya banyak. Tapi ahli bait yang mana kan gitu. Maka gak mungkin dua hadis ini bertentangan. Maka biar kemudian ada irisan yang bisa ketemu, kitabullahnya sama, maka ahli bait dan sunnah ini harus ditemukan, yaitu siapa? Ahli bait yang sesuai dengan sunnah. Karena gak mungkin ahli bait dicintai kok kemudian bertentangan dengan sunnah. Sebaliknya gak mungkin mencintai sunnah tapi membenci ahli bait juga gak mungkin. Maka ahli bait yang dicintai adalah ahli bait yang sesuai sunnah. Artinya kalau mereka ngaku, ya silakan, itu pengakuanmu. Nek kamu ngapusi itu tanggung jawab kamu. Tapi cinta akan menjadi baik ketika kemudian sesuai dengan sunnah. Makanya Nabi tentang Dajjal menyebutkan akan muncul 3 fitnah. 3 fitnah ini yang kalau terjadi maka Dajjal itu akan muncul. Yang pertama fitnah al-ahlas, yaitu fitnah pengusiran dan pembunuhan. Dan hari ini kita lihat bagaimana kaum muslimin dibunuh dan diusir. Palestina kelihatan.
Sampai saya berapa hari yang lalu baca berita berjalan itu Donald Trump sedang merencanakan memindahkan 2 juta penduduk Palestina ke Indonesia gitu. Nah, nggak tahu apa di sumber apa di mana nanti gitu. Nah, kemudian fitnah yang kedua ini yang menjadi jawaban atas kegalauan orang-orang yang salah dalam mencintai, yaitu fitnatus sara. Kata Nabi, fitnatus sara ini yaitu fitnah yang akan muncul dari bawah kaki ahli baitku. Yas'umuna annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku mereka keturunanku, tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Wa anna auliyai humul muttaqun, karena yang namanya waliku itu orang-orang yang bertakwa. Dan mereka selalu mengatakan aku ahli bait, aku wali gitu kan. Nah, maka ahli bait yang kemudian menjadi waliullah, maka dia harus orang bertakwa. Asas takwa itu 2. Dia beriman di atas tauhid dan kemudian dia beramal di atas sunnah. Kalau sudah bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan sunnah, maka tentu itu bukan waliullah. Dalilnya apa lagi? Dalilnya bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika putranya suruh naik ke kapal dan putranya enggak mau, maka Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, itu anak saya." Tapi Allah menjawab, "Ya Nuh, huwa laisa min ahli." Dia bukan keluargamu. Padahal nyata-nyata dia darah daging Nuh. Makanya dalam Islam dikatakan Nabi SAW, la yuwarisul mu'min kafir wala kafir mu'min. Hubungan darah akan terputus ketika sudah berbeda akidah, sehingga waris mewarisi menjadi batal karena beda keyakinan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita memang punya kewajiban untuk mencintai ahli bait, tapi ahli bait yang mana kan gitu, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Quran ketika memerintahkan untuk bertauhid, kok dia menyuruh berbuat kesyirikan, menghasung berbuat kesyirikan, ya tentu kita tinggalkan. Begitu pula ketika kemudian Quran memerintahkan, hadis memerintahkan untuk mengikuti sunnah, kok kemudian dia malah menyuruh melakukan hal-hal yang berbau bid'ah, ya kita tinggalkan. Dan itu adalah asas cinta kepada Allah yang terangkum dalam kalimat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cintamu menjadi benar kepada Allah ketika mengikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang mendefinisikan cinta dengan ungkapan man ahabba aksara min dzikri. Maka orang yang mencintai itu akan banyak menyebutnya. Makanya termasuk asas kecintaan kita sebagai seorang muslim, harus kemudian kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan dengan banyak menyebut Allah, hati kita akan tenang. Ketika kita tenang, maka kita akan adem, ayem, tentrem. Ketika kita tenang, maka kita akan nyaman hidup di dunia ini. Karena yang namanya dunia akan selalu berhubungan dengan fitnah. Yang fitnah itu akan membolak-balikkan hati. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sehari 17 kali kita minta diteguhkan iman, ihdinas siratal mustaqim. Semua ini rangkaian. Kenapa? Karena inna nafsala ammaratum bisu. Karena yang namanya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Makanya kita akan dapati kalau majelis ilmu dan gak banyak. Tapi kalau majelis yang kemudian muncul dengan suara-suara musik, ada yang kemudian joget-joget, wah itu jiwa itu sudah meronta-ronta, pengen melu gitu kan. Makanya kadang ada orang yang kemudian pernah menjadi pemusik, yang kemudian dia pengen bertobat, sudah mulai itu ngaji gitu kan. Tapi ya pelan-pelan tetap melipir ke sana, ngrungokke raketan kok adoan. Karena nek nyedak wis pekewuh, wis enek jenggote gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian harus coba kita lawan, jangan sampai kemudian terpanggil lagi ke situ. Termasuk ada orang-orang yang sudah prai dari mabuk gitu kan. Kemudian ketemu lagi temennya, diajak lagi. Ketika dikatakan, "Oh aku harus tobat tok." Tobat kan ora ndeden, yo tak tukokke. Oh ya ora apa-apa nek mbok tukokke. Nah, ini gak tulus cintanya. Kalau benar-benar cinta ya gak akan melirik yang lain kan gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta dalam Islam itu seperti apa? Disebutkan oleh sebagian ulama itu dibagi 2. Yang pertama yaitu al-mahabbah al-mukhtasarah, al-mukhtasar. Nah, yaitu cinta yang khusus yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, termasuk tidak boleh kepada para malaikat, para nabi, dan tidak bisa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Makanya saya sampai heran ada orang yang hari ini mengatakan, gak apa-apa berdoa itu menyebut nama Nabi Muhammad, ya Muhammad,
minta ini minta itu, bahkan nanti ada habib tertentu itu yang kemudian mengatakan kalau kamu punya masalah datanglah ke kuburanku gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang gagal paham. Karena kalau memang kita paham bahwasanya iya karena butuh iya karena nasta'in, tentu yang maha kuasa atas segala sesuatu urusan kita ya hanya Allah. Maka kita gak akan pernah menempelkan itu kepada selain Allah. Makanya tadi di depan akan ada orang yang mencintai Allah, mencintai yang lain seperti itu sama. Kahubbillah seperti mencintai, itu udah salah. Apalagi sampai kemudian yang disebut selain Allah. Ngoten niku ya terus anak sing ngeleke dhek ya tetep ngeyel. Karena kata dia, karena Muhammad itu adalah juga Asmaul Husna katanya. Walah, iki terus ditemokke ning hadis ngendi gitu. Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwasanya salah satu Asmaul Husna Allah itu adalah Muhammad. Kalau memang itu ada, depannya kudune nek dipakai oleh manusia kudune depannya ada kata Abdun. Misal ketika Allah menyebut dirinya sebagai Al-Qahhar yang maha berkuasa, maka manusia nggak bisa lalu namanya langsung Al-Qahhar, itu nggak bisa, harus Abdul Qahhar. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, nggak bisa kemudian manusia diberi nama, wah anakku lahir lanang jenenge sapa Ar-Razzaq gitu, nggak bisa Pak, harus Abdul Razzaq gitu. Terus celuk aneh makanya nggih kudu Abdul Razzaq, jangan diceluk Razzaq gitu kan, nggak tepat itu gitu. Nah, makanya santri saya itu celokane Rozak gitu, tak suruh celokanmu kudune Dul wae apa Abdul gitu. Enggak usah Rozak gitu. Karena udah Rozak itu Allah yang Maha memberi rizki gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta ini khusus hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, punya rasa takut hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Nah, ini juga cinta itu tadi juga disebut sebagai istilah mahabbah al-ubudiyah, yaitu cinta yang berupa penghambaan. Karena kita cinta pada Allah kita sholat, karena kita cinta pada Allah nanti kita puasa Ramadan, karena kita cinta pada Allah kita bermajelis ilmu, karena pengen ngerti isinya Quran itu apa kita bermajelis ilmu, karena kita pengen ngerti isinya Islam atau Islam itu apa kita bermajelis ilmu, karena cinta pada Allah kita menikah gitu. Kok iso? Lah iya, dengan menikah kita menjaga kehormatan yang nyuruh Allah. Nah gitu caranya merangkai. Jangan dibalik. Wah aku cinta pada kamu, cinta mati ya. Nanti ada contoh-contoh kesirikan dalam kata-kata kayak di lagu-lagu itu, cintaku hanya untukmu, hidup matiku hanya untukmu. Itu udah masuk dalam kategori kesirikan. Ada lagi aku tercipta hanya untukmu, kan ngoten niku toh, kalimat-kalimat ngoten niku. Nah, maka harus hati-hati ya, jangan yang masih mendengarkan musik-musik ya harus hati-hati karena nanti akan muncul bahasa-bahasa yang di situ masuk dalam kategori syirik dalam hal mahabbah. Ya, hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang kedua itu adalah mahabbah mustarokah, yaitu cinta yang menyertai, dan ini enggak dicela. Contohnya apa? Cinta orang tua kepada anaknya. Enggak dicela. Bapak mencintai anaknya enggak dicela. Suami mencintai istrinya enggak dicela. Tapi kalau cintanya sudah melebihi cinta kepada Allah. Nah, contohnya pripun? Anaknya nakal gitu kan. Terus ngomong, "Pak, apa Bu? Aku pokoknya ora mbok tukokke ciu, aku wegah mulih meneh, yo le mulya tak tukokke." Ya, itu udah berarti cintanya kalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada anaknya mengungguli cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang tua tegas. Loh, bapak ibu ki wong Islam. Wong Islam kuwi kudu iman karo takwa marang Gusti Allah. Gak etuk mabuk apa meneh kowe anakku. Nek kowe arep mabuk, to, aku ora bakal nukokke. Wah, aku ora mulih, yo sak karepmu. Wis gedhe, arep manggon ning ndi kono gitu. Nek kowe cek kelingan pakmu mbokmu iki omahe ya gitu. Tapi nek wis lali ya sana, terserah kamu. Tapi rata-rata susah. Makanya sekarang ada namanya generasi stroberi dan orang tua stroberi. Orang tua stroberi sama generasi stroberi ini kenapa? Jadi orang tua yang selalu ngintili anaknya. Sampai ada anak yang kemudian mau datang konseling ke seorang psikolog. Ibu psikolognya udah ditelepon dulu sama ibunya. Bu, nanti kalau nanya sama anak saya jangan terlalu keras, jangan terlalu tegas. Soalnya anak saya baperan gitu kan. Nah, terus nanti anaknya mau ngelamar kerjaan, HRD-nya ditelepon. Nanti kalau mau interview anak saya jangan jangan pertanyaannya jangan sulit-sulit. Karena dia nek ditanya sulit-sulit nanti dia enggak mutungan gitu. Nah, itu generasi hari ini, generasi Z hari ini tuh dimong sampai seperti itu. Harusnya kalau udah gede ya dibiarkan menghadapi kenyataan. Wis kono temoni, nek kalah ya wis, nek gak ditompo gak apa-apa coba neh. Harusnya seperti itu motivasinya.
bukan ditemani sampai kemudian di depan pintu coro dah gede niku cek njaluk didulang karo wong tuane. Maka itulah generasi strawberry gitu ya. Istilahnya hari ini ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang cinta yang kedua ini, yaitu cinta mustarokah ini yang boleh. Nabi bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu gak akan bisa masuk surga sampai kamu beriman. Jadi syarat masuk surga beriman, dan imanmu gak akan sempurna sampai kamu saling mencintai sesama muslim. Jadi asas seorang muslim satu dengan yang lain, innamal mu'minuna ikhwatun, mereka bersaudara. Dan dari saudara itu namanya saudara. Maka kalau saudara ini butuh, ya kita akan membantu kalau memang kita mampu. Kita kerjasama dengan saudara kita, saling tolong menolong dan saling menjaga, tidak saling mendolimi. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku haramkan kedoliman kepada diriku, enggak akan terjadi, enggak akan kulakukan, kata Allah. Maka kalian jangan saling mendolimi. Makanya asas keimanan adalah harus kemudian saling mencintai, dan asas dari cinta tidak saling menyakiti. Makanya kalau ada suami istri saling ngomong cinta, ini bariku terus gebuk-gebukan, nah ini pertanyaan, cinta tenan apa ora kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang tepat akan tidak melahirkan pengagungan kepada yang tidak dicintainya. Artinya kalau kemudian kita mencintai Allah, maka kita tidak akan mengagungkan selain Allah. Begitu pula ketika kita mencintai saudara kita sama muslim, tentu kita bisa berbuat baik pada non muslim, kita harus lebih bisa berbuat baik kepada orang Islam. Makanya dalam bab toleransi kita nggak dilarang untuk berbuat baik pada non muslim, nggak dilarang, bahkan diperintahkan. Bahkan sampai kemudian dikatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bahwasanya jangan sampai kebencianmu pada satu kaum, artinya perbedaan akidah ini kemudian melahirkan sikap bahwasanya kamu tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuatlah adil, karena adil itu dekat pada takwa. Makanya diturunkan Quran surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, itu dilarangnya ketidakadilan itu kepada semua orang, tidak cuma kepada sama muslim, kepada semua orang. Makanya ketika kita dilarang kepada non muslim berbuat tidak adil, maka kepada yang Islam kita harus lebih baik. Begitu pula ketika kita dibolehkan untuk menolong non-muslim, maka kepada orang Islam kita harus lebih baik. Makanya Nabi SAW mengatakan fikulli kabidin ajrun, fikulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap jiwa yang ada hati basahnya alias orang hidup, makhluk hidup, ketika kita berbuat baik, maka ada pahala. Makanya ada riwayat tentang seorang wanita pezina yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kalau anjing saja ditolong bisa menyebabkan masuk surga, maka manusia hatta orang kafir kita boleh menolong. Kalau orang kafir aja boleh ditolong, maka kepada orang Islam kita harus lebih baik. Jangan dibalik. Wah, itu nolong non muslim, wah kita pintar nolong orang non muslim. Tapi begitu kemudian saudara kita, tetangga kita, bahkan tetangga kita itu saudara kita yang Islam juga haknya 3 kali, malah nggak ditolong. Kan kadang ada toh adik sama kakak sebelah rumah tapi udah sekian tahun nggak pernah sop warung. Nah, hal-hal kayak gini nih harus kita introspeksi lagi. Mosok sama tetangga yang agak jauh agamanya beda kita bisa senyum ketawa-ketawa, tapi sama sebelah rumah yang itu adalah kakak atau adik kita, atau bahkan saya pernah dikasih tahu itu ada juga ibunya gitu. Jadi dia bisa tuh ngubungi kampung nopo salaman pas bodoh nih kali, tapi omahe mboke dilewati, boten diparani. Nah, hal-hal seperti ini harus kita introspeksi, Pak, Bu. Makanya cinta yang benar itu akan meletakkan manusia-manusia ini, kita semua ini pada tempat-tempat yang benar. Cinta anak pada orang tua tentu akan menyebabkan dia berbakti pada orang tuanya. Cinta orang tua pada anaknya tentu akan menyebabkan anak ini meluruskan orang tua ini meluruskan anaknya jangan sampai kemudian berbuat maksiat. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin pengen tahu lagi apa itu agama, apa itu Quran, isinya apa, dan kita enggak akan kalau duduk di majelis itu enggak akan kepanasan, enggak akan gerah, enggak akan ribut-ribut. Kita akan enjoy walaupun dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi lagi enggak enak badan, maka kita akan terus pengen gitu loh untuk bermajelis ilmu, untuk nambah lagi ilmu kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dereng adzan, masih berapa menit lagi? 1 menit. Oh, nggih pun. Nggih. Bila mengatakan dengan sakit kula aturaken, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pembagian cinta menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah minkum. Subhanallahumma bihamdika.